Sehingga sekarang ini sebenarnya politik menurut pandangan saya sudah berubah menjadi sebuah industri. Cara mereka berkontestasi pada waktu itu adalah lewat media. Pemilihan kepala daerah itu yang betul-betul dicintai rakyatnya siapa dan program-programnya. Nah, jangan kita pakai money politik satu itu. Media ini dia akan bermain sebagai alat untuk melakukan perlawanan terhadap kapitalisme di dalam dunia perpolitikan. Selayaknya seperti apa sih sebuah media ini kalau di kacamata hukum? Mereka ini harus seperti apa? Mereka cuma mengandalkan idealisme beserta izin mereka, terus mereka berkolaborasi dengan para pemesan berita, konten dan sebagainya, atau seperti apa? Kalau dari kacamata hukum itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih datang para narasumber, Bapak Ibu peserta apa namanya nih? Media, media dalam Bukan, politik. Ini kita diskusi kan? Diskusi. Jadi kalau saya berangkat dari tema ya. Dari tema itu ada dua yang kita dari hukum ya. Pertama media. Nah, hari ini orang-orang menyebut revolusi industri 4.0. Pertama. Yang kedua, tahun 2024 itu terjadi perhelatan politik itu adanya kegiatan, kalau tidak ditunda ya. Tapi ada isu-isu mau ditunda nih pemilu. Karena apa? Indikatornya. Dari APBN, KPU tidak satupun ada kegiatan pengadaan tahun 2023. Kan pemilu kan Februari 2024. Kalau sepanjang tahun 2023 tidak ada pengadaan, tidak ada kegiatan tahun 2024. Logistiknya tidak ada. Bisa dibuka di area. Tidak ada pengadaan KPU. Jadi besar kemudian ditunda sebentar. Nah, jadi tahun 2024 ini yang pikiran normal lah. Ini isu itu mungkin kita kesampingkan. Itu terjadi kegiatan politik, pemilu serentak dan pilkada serentak pertama kali terjadi di Indonesia. Jadi kalau melihat serentak itu bahwa terjadi, kalau seandainya kelihatan lah, itu persaingan yang sangat ketat lah. Sebanyak orang. Kontestasi banyak orang. Semua kan kalau pemilu kan ada Perpres, ada anggota DPD, ada anggota DPR, DPRD provinsi. Berapa jumlahnya? Semua berkontestasi berlomba-lomba ingin menang. Tidak ada yang masuk tidak menang, kecuali ada. Memang ada waktu kita di Bawaslu, ada orang-orang yang mencari duit aja kan. Nah, karena dijualnya tuh, ini hati-hati. Jadi mereka yang dapat sedikit, dijualnya pada saat penghitungan. Itu terjadi di BPK ya. Hati-hati di BPK nanti. Jual belinya di BPK. Ya, yang sedikit suara. Nah, mereka tidak kerja lah, tidak berkontestasi, dia banyak. Tapi menang. Nah, itu ini dicurigai. Nah, sekarang media berikan cara mereka berkontestasi pada waktu itu adalah lewat media. Media apa? Ya tadi kan ternyata media yang kita sebut tadi kan media sosial. Itu yang terjadi. Tahun kemarin pilkada, ketika digunakan media itu untuk
menjatuhkan orang-orang, Bawaslu tidak punya kemampuan untuk menindak. Contohnya ketika mereka kasus paman lewat saja tuh, itu tidak kemana. Itu ada dasar hukumnya ada. Kan dia kan mau menjatuhkan, itu kan tujuan politik kan, menjatuhkan. Ketidakmampuan itu karena keterbatasan teknologi yang mereka miliki. Nah, kemarin waktu kita diskusi ada di Surabaya, saya atau narasumber ada dari Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi pemilu itu. Ketika kita tanyakan, tidak berlangsung begitu lama, KPU sudah bekerja sama dengan Polri. Dan itu hanya di Polda, yang cybercrime itu ada di Polda, di Polsek, di Polres itu kan nggak ada, nggak mampu mereka. Nah, kalau ini terjadi, bayangkan tahun-tahun yang kita lewati tadi kan sudah ketidakmampuan ini dimulai. Jadi memang tadi disebutkan media tulis itu tidak lagi banyak berfungsi, dan masing-masing orang mempunyai sumber informasi sendiri yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kan. Nah, karena itu secara bijak santun undang-undang IT lah, undang-undang IT KUHP yang baru itu berusaha untuk komunikasi itu bijak gitu kan. Kalau di Islam tuh kalau seharusnya kan diam fal yaqul khairan aw liyasmut, berkata benar atau diam tuh emas lah, kalau pandai itu perak. Nah, dua ya, kita kan menghadapi dua masalah yang dihadapi. Nah, semua orang akan menggunakan cara itu bagi mereka yang tidak punya idealisme, tidak punya asal menang kan semua cara dilakukan. Saya bersama Bawaslu sudah membuat peta kerawanan pelanggaran, peta bicara mas, kita mengenal di rekan media itu dikenal adanya kode etik, yang mana kalau ada permasalahan dalam pelanggaran kode etik itu diselesaikan di Polres, di KPP, Dewan Pers ya, di KPP. Yang pemilu kalau yang jual di sini sedikit apabila dalam pemilu yang mana media ini bisa dijadikan pamen, bisa dijadikan sebagai penyerang. Nah, apabila itu ada persoalan dan sebagainya, itu salahnya gimana itu? Nanti kita juga minta pendapat juga dari yang organisasi yang jurnalis ya. Jadi ini contoh ya, ada seorang jurnalis yang memberitakan black campaign lah. Karena mohon maaf, semoga tidak ada diindikasi ada pesanan. Nah, terus dilakukan oleh orang yang tidak setuju dengan kontennya, dilaporkan dan sebagainya. Maka itu diproses dalam lembaga yang di pemilu tadi Di KPP. proses. Nah, itu proses hukum dan sebagainya. Bagi orang awam, kita tidak mengerti seperti itu, Bro. Jadi simpelnya itu seperti apa? Kalau masyarakat menanggapi itu seperti apa? Jadi kan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas ya, yang itu kan dijaga 3 hal. Tidak ada pelanggaran administrasi, tidak ada pelanggaran pidana, dan tidak ada sengketa. Nah, lalu ini kan 3 ini menjadi ranah tugasnya Bawaslu. Nah, tetapi kalau ini kan jelas lah. Tapi ada kegiatan-kegiatan penyelenggara nih, yang penyelenggara pemilu, yang 3 ini tidak masuk. Contoh pencemaran nama baik, tidak ada terkait ibaratnya ya. Seandainya nih ada bikin konten, belum pencemaran nama baik, yang mana itu pihak penyelenggaranya tidak bisa menyentuh. Itu seperti apa? Ya, jadi kalau tidak ada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, ya
ternyata itu bisa merugikan pihak lain, ya jadi lewat lewat etika tadi yang diperiksa oleh DKPP, supaya jalannya pemilu itu kan adil gitu kan, yang luber jurdil. Nah, sampai hari ini walaupun ada kata-kata luber dan jurdil itu tidak pernah ada. Jadi cuma ada di apa namanya? Planning tadi. Di detek kayak ada detek. Nah, kita melihat wah, sebetulnya yang mau dikatakan Pak Ime Salim dengan si Anu tuh, Pak Ime Salim itu kan membaca laporan para LSM pemilu. Iya. Kan LSM pemilu meneliti bahwa pemilu tidak berjalan luber jurdil. Itu kan apa hasil penelitian mereka kan. Nah, jadi kita akuilah. Nah, sebetulnya banyak. Nah, ini yang jadi masalah itu kan sudah diketahui banyak orang bahwa pemilu itu tidak luber jurdil. Letaknya kadang-kadang yang terdapat masalahnya itu di undang-undang. Nah, di undang-undang sendiri kan soal apa tadi yang pemilihan terbuka tertutup itu memicu ketidakadilan. Nah, soal threshold, nah itu tidak pernah selesai karena memang orang menghitung untung rugi. Jadi yang anggota-anggota DPR yang menyusun undang-undang itu mereka mempertimbangkan langkah-langkah mereka bukan pada idealisme. Nah, misalnya soal mungkin ada Pak Haris lah kuliah waktu di FISIP tuh kuliah kan ngaran partai politik itu orang itu kan partai itu sebuah ideologi. Orang tidak pernah kalau masuk maaf ya yang penyebelah nih. Kalau sudah masuk satu partai dia pernah loncat-loncat. Dan tidak pernah ada tambahan-tambahan partai. Nah, itu kan kelemahannya. Jadi kadang-kadang antara realita dengan ilmu yang kita belajar di kada nyambung. Nah, termasuk hukum. Jadi kemarin itulah kita digali jadi oleh praktisi ini antara hukum dalam kuliah dengan hukum dalam praktik itu tidak sama katanya. Ini kata saya kalau ilmu kedokteran coba aja lakukan itu. Banyak yang matian. Di kuliah belajar penyakit ini, obatnya ini, waktu praktik penyakit ini obatnya lain. Apa yang terjadi? Kan pasti matian loh. Nah, waktu di Belanda di Utrecht University saya tanya, di Belanda itu kayak di Indonesia kan ya? Ini. Oh, ternyata tidak. Apa yang ada di kuliah seperti sama yang berpraktek. Jadi ketika misalnya lah kita jadi ahli, nah kayak nih Bung Dadi ahli berdasarkan ilmunya, itu kadang-kadang di tempat kita kan terpakai, hanya dia terpakai melengkapi ya. Jadi uduk kan. Nah, jadi kita bingung di Indonesia nih ilmu apa? Oke, bicara sebelum ke Pak Haji, kita ke Subhan sebentar. Bang Subhan, ini ada sedikit menarik nih, bicara realita dan fakta. Kalau bicara sebagai basicnya Bang Subhan sebagai pengamat dan juga sebagai pioner dalam media, itu seperti apa anggapannya? Mungkin sebelum itu kan terlalu dalam sebenarnya itu kan. Tapi kita ingin melihat sebenarnya realitas yang kita hadapi saat ini. Nah, kalau saya kan melihat seperti ini, dalam perpolitikan di era kekinian, karena ini kan sebenarnya perkara politik nih, media bagian penting sebenarnya dalam perhelatan politik. Cuma dalam politikan era kekinian itu kan
kita kan terbiasa mengakui bahwa sebenarnya faktor transaksional itu menjadi bagian utama yang memainkan iramanya perpolitikan. Itu yang pertama. Nah, kemudian pada saat kita berbicara transaksional, maka itu sebenarnya lebih banyak kalau di dalam bisnis atau di dalam misalnya aktivitas melaksanakan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, itu sebenarnya masuk dalam ranahnya industri. Nah, sehingga sekarang ini sebenarnya politik menurut pandangan saya sudah berubah menjadi sebuah industri. Jadi industri perpolitikan yang ujungnya itu dia akan bicara dua aspek. Aspek pertama adalah bicara produsen, aspek kedua adalah bicara konsumen. Bila kita bicara produsen, maka ada beberapa kelompok yang terlibat, kelompok produsen ini. Pertama, partai politik, itu bagian daripada produsen. Yang kedua, tokoh-tokoh atau mungkin calon-calonnya, itu bagian dari produsen. Kemudian yang ketiga adalah pemodalnya, yang memproduksi itu tadi, yang menjalankan agar ini misalnya bisa diproses menjadi sebuah produk industri, kemudian ini dipasarkan segala macam. Jadi tiga pihak inilah kalau kita melihat era kekiniannya. Mungkin agak lain saya melihat pandangannya. Saya melihat sudah menjadi industri perpolitikan. Nah, ujungnya adalah bisnis dan transaksional. Kemudian yang berikutnya adalah konsumennya. Konsumennya itu adalah rakyat. Rakyat sekarang jadi alat oleh produsen politikan untuk dibawa ke arah mana mereka ingin memainkan. Nah, tadi yang disampaikan Adin tadi mengenai misalnya identitas atau ideologi sebuah partai politik, nah di situ sebenarnya mereka memainkannya. Tapi karena sekarang ini sudah menjadi ranahnya masuk bahasa saya tadi ada industri, maka ranahnya adalah mesti persoalan untung dan rugi, persoalan bisnis jangka panjang. Inilah yang terjadi saat ini di negeri kita, dan ini sangat luar biasa berbahaya. Memang sudah seharusnya seperti ini. Ini sebenarnya dalam teori politikan mungkin nanti ahlinya bisa menyampaikan. Tentu saja ini sebuah kesalahan. Karena konsep dasar politikan bukan untuk terkait dengan perdagangan dan jasa. Tapi pada saat politikan menjadi sebuah industri, maka dia akan memainkan di situ. Nah, sehingga terjadilah kondisi kesulitan saat ini. Sehingga terjadilah pada saat kita secara kasat mata bisa mengamati bagaimana sebenarnya pemain-pemain yang memiliki modal besar, mereka bisa membuat industri kapitalis atau oligarki, kalau bahasa oligarki, industri kapitalis yang memproduksi politikannya tadi. Jadi mulai dari lembaga partai politiknya mereka bisa, bisa mereka atur. Kemudian orang-orang yang duduk menjadi pemain di partai politik bisa mereka atur, termasuk orang-orang yang akan mereka orbitkan, mereka jadikan. Nanti masih seperti itu. Iya sebagai. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya media. Makanya pada saat kita bicara media, nah sekarang kita tadi disampaikan oleh Bang Haji, media itu mau berdiri di mana? Apakah dia mau berdiri di idealismenya, ataukah dia mau berdiri misalnya di pragmatisnya? Yang mana yang dia bilang? Nah, media kayak ini itu bukan sebuah pilihan ya, Pak Subhana. Atau memang diciptakan sebuah pilihan bahwa mereka idealis atau mereka pragmatis gitu. Jadi sebenarnya bukan seperti itu. Jadi mereka ini kan nanti akan tergiring. Apakah mereka nanti akan masuk di kelompoknya produsen? Nah, yang saat ini misalnya kita kan ada misalnya tokoh-tokoh tertentu yang ingin beraktivitas di perpolitikan, mereka membuat media dan sebagainya, memperkuat di media mereka beli segala. Berarti mereka memasukkan media itu ke ranahnya produsen. Tapi pada saat media ini dia sadar diri, tadi Pak Didi menyatakan bahwa media itu sebenarnya mewakili rakyat, berpihaknya kepada rakyat. Nah, artinya mereka akan bermain di ranahnya idealismenya. Dia paham bahwa basis dasar media itu adalah kami hadir bersama dengan masyarakat untuk melakukan pencerdasan, untuk melakukan semacam tanda kutip kalau kita bicara era sekarang yang tadi kita bicara transaksional, eranya yang saya bilang era produsen politik itu tadi, pabrikat politik, maka media ini dia akan bermain sebagai alat untuk
melakukan perlawanan terhadap kapitalisme di dalam dunia perpolitikan. Nah ini yang menarik. Ini perlu pandangan dari Pak Haji ini gimana konsep media yang mana dinamikanya disediakan pilihan mereka menjadi salah satu penyumbang produsen atau mereka berada di kondisi idealismenya itu gimana ya Pak Haji? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan selamat ulang tahun. Wah, dikit ulang tahun kita sudah 6. Mudah-mudahan tambah dewasa, ya tambah karakter cukup, netralitasnya terlihat bagus, ya. Untuk jenjang rekam, kemudian kedepannya lebih bagus lagi, sehingga karena kenapa? Harapan masyarakat hanya di media sekarang, di media untuk bisa memberitakan yang ada kecurangan. Baiklah, mungkin yang saya hormati para narasumber, Pak Dr. Fahri, Pak Nadiem ya, Pak Nadiem, Pak Subhan, Mas Didi, ini teman saya waktu di PU dulu. Nah, lumayan juga suka ini, tapi bagus. kritis ya. Tapi bagus memicu kami. Makanya jadi pengalaman kami, media itu sangat diperlukan bagi aparat ya, bagi pemerintah. Karena apa? Misalnya ada kerusakan media foto, kita bisa mengusulkan untuk salah satunya itu. Nah, cuma ini karena kita ke politik, jadi kita politik dulu ya kan. Jadi yang saya hormati para undangan ya dari media dan partai politik ya, tadi ada ya dari Partai Umat, PKS, Pak Haris ya. Nah ini Pak Haris ke politik juga Pak. Sama dengan kami belajar ya Pak Haris ya. Tapi mudah-mudahan bisa menyumbangkan sesuatu di akhir-akhir hidup ya. Kan sudah pensiun tuh sudah dapat bonus banyak. Baiklah, kami hanya bisa menyoroti masalah pemilihan sekarang, apa yang 2019. Nah, mudah-mudahan 2024 bisa kita kurangi. Sebenarnya ada dua yang perlu kita awasi nanti. Sekarang ini kita fokus ke money politik di lapangan. Padahal ada yang lebih penting lagi di penyelenggaranya. Penyelenggara itu harus diawasi. Kami di relawan, kami sudah siap-siap untuk mencegah itu nantinya. Karena surat suara C1 ya, C1 itu bisa tidak sesuai dengan di rekapnya dan di TPS-nya. Nah, jadi kurangi lah. Nah, yang rawan itu kan Pilpres, DPD, nah itu yang rawan. Nah, ya wali kota ya, kami pengalaman di Banjarbaru itu memang tidak ikut tempur. Nah, jadi karena kalau tempur habis-habisan. Karena kami ingin memberikan contoh. Sebenarnya waktu itu di Banjarbaru ini pengalaman kami. Kami di Banjarbaru itu ingin memberikan contoh supaya bagaimana pemilihan kepala daerah itu yang betul-betul dicintai rakyatnya, siapa dan program-programnya. Nah, jangan kita pakai money politik satu itu. Karena apabila kita tidak mengeluarkan sesuatu, uang kita duduk di suatu tempat, itu bekerjanya lebih bagus. Kenapa? Kami pengalaman di PJ wali kota tidak ada mengeluarkan uang, bisa kita menjalankan program yang betul-betul netral. Kita yang memihak ke rakyat. Ya, jadi karena kita tanpa ada pengeluaran yang money politik tadi,
kira-kira untuk media sendiri sebagai tokoh terhadap kasus itu seperti apa ini? Apakah bisa kita maksimalkan atau faktanya pada saat ini siapa yang bisa mengungkap media yang ibarat kasarnya itu tidak melihat fakta yang terjadi, itu akan merusak semua itu Pak. Ya, memang di sini yang diharapkan oleh masyarakat media sebenarnya media. Nah, kami tidak jelas ini apa mungkin dari hukumnya memberi sesuatu itu, misalkan nih calon legislatif memberi sesuatu ini money politik tadi, ada sanksinya nggak? Itu mungkin ada. Nah, ada. Itu yang kurang dijalankan, ya kan, kurang dijalankan. Nah, ini nanti media yang harusnya yang lebih berperan di sana, mengawasinya. Nah, membantu Bawaslu ya, Bawaslu atau Panwaslu gitu. Memang media sangat diharapkan untuk bisa lebih besar lagi perannya. Cuma ya tadi media kan mungkin terlalu kritis, ya kita nggak bisa bergerak ya kan. Nah itu aja sih anunya. Nah, jadi tadi saya kembali lagi ke pertama tadi, bahwa di money politik di lapangan itu ada, ya kan? Di penyelenggara ada. Penyelenggara bisa di kecamatan atau di kabupaten itu bisa ada. Nah, ini yang perlu diawasi sebenarnya. Kita tidak bisa menyalahkan juga ke masyarakat atau ke yang ini. Sebenarnya itu kalau itu kita fair bahwa hanya money politik, itu tidak jauh kalahnya antara sesamanya ini. Tapi kalau bisa ada kata-kata yang bisa dijual ke sini, jual ke sini, itu yang bahaya. Nah, itu yang bahaya. Jadi ya itu kalau mau ya, ini kami mungkin di 2024 akan lebih ketat lagi pengawasan di relawannya. Tapi relawan kan tidak ada ininya. Cuma kita tahu bahwa ini sudah kayak gini. Mungkin konsep di media sendiri itu kan juga. Nah ya. Jadi konsep sambut bola ibaratnya kita melibatkan diri, mengajak rekan media untuk juga. Iya, nah ini yang nanti diharapkan bisa kerjasama antara kita yang di lapangan dengan media supaya terekspos. Tidak terekspos tidak aman. Nah, jadi ekspos yang penting. Nah, kita laporkan ya aman juga bisa, ya kan? Yang lagi belum kita semua. Ngomong ini untuk versi tanya jawab kita sediakan 3 slot. Ada yang mau disampaikan? Oke. Kedua. Oke, satu dulu. Oke, Bang, bisa sebutkan nama dan dari mana dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya benar. Kalau Iya. cari ULM di Google itu nama saya. Silakan cari di Google Android ULM. Terima kasih juga tetap membranding itu. Yang judulnya media dalam perkembangan politik, yang pertama ingin saya sampaikan, Fahri Ruka, kita hidup di era dromologi, Paul Trillium menyampaikan itu di era kecepatan informasi. Nah, tapi kayaknya Bang Diri tanpa sadar era kecepatan informasi ini akan menimbulkan kedangkalan makna. Jadi kadang-kadang enak dulu turunkan beritanya, kabar dulu.
Itu artinya kecepatan itu harus ditahan oleh redaktur agar maknanya itu bisa mendalam. Kawan-kawan dari partai politik saya ingin menyampaikan bahwa hati-hati kita terjebak di era kecepatan. Akibatnya kita terjebak di popularitas. Orang populer belum tentu elektabilitasnya tinggi. Beberapa pilkada yang saya lihat pada saat kampanye calon bupati itu orang nonton film, nonton orkes saja, tapi tidak tentu mencoba. Tidak ada koordinasi. Jadi kadang kita sebanding, jangan terjebak yang di media sekarang. Politisi yang terjebak ada beberapa di media itu sudah. Tapi juga saya berharap jangan menunggu perhelatan nanti kalau ingin memasang iklan di media, karena semakin dekat waktunya semakin mahal biaya iklannya. Jadi dari sekarang ini bahwa apa namanya ideal itu kualitas berita dan iklan sebanding, itu ideal, sehingga pragmatis itu bisa dihindari. Tapi poinnya Tunggu. Saya mengingatkan agar terhindar dari dromologi. Politisi jangan terjebak egosentris. Data kuantitatif itu menunjukkan kalau politisi aku urun itu beberapa kali itu egosentris. Karena apa? Dia tidak mengambil suara dari bawah. Dia hanya menyampaikan ide tapi tidak melihat dari bawah. Ini saya yakin media bisa menangkap hal-hal seperti ini. Terakhir, media saya kira usul harus eksklusif. Kita bicara online, tapi saya kira ada edisi-edisi spesial dari media online itu yang harus dicetak. Karena itu merupakan prestasinya. Jadi ada edisi yang harus dicetak hal-hal yang penting. Dalam kasus-kasus tertentu itu untuk mencerdaskan. Harapan saya itu, dan saya juga berharap bahwa jejak rekam menunjukkan media yang berwibawa. Kita lupa bahwa media itu harus berwibawa juga. Kita lihat misalnya di belakangnya ada pakar-pakar hukum. Jadi kalau orang melihat media ini berwibawa, saya kira iklannya juga akan semakin mahal. Sekian dan terima kasih. intinya adalah media harus eksklusif, harus berwibawa, dan kalau bisa pasang iklan sekarang. Jadi, yang kedua siapa? Tujuh tangan, silakan. Oke, ibu. Wow, itu sama. Saya menjalani kafe di kafe ini. Jadi saya mau nanya sendiri, sejauh mana karena media sosial berapa itu melihat dewasa kalian di mana dari kayaknya